John Mukese menyebut tiga tipe manusia. Manusia kaya arti, manusia miskin arti, dan manusia bertentangan arti. Secara sederhana, tiga tipe manusia dia sebutkan kira-kira bahwa manusia kaya arti adalah tipe manusia yang optimis, selalu mencari dan menciptakan peluang-peluang baru, kreatif, inovatif, produktif, dan proaktif. Manusia miskin arti katanya adalah manusia yang pesimis. Dia juga menyebutnya sebagai manusia tuna makna, pesimis, egoistis, penuh kecurigaan dan ketakutan. Sementara manusia bertentangan arti adalah tipe manusia yang menghabiskan banyak waktunya dengan menyukai untuk menciptakan masalah-masalah. Pertanyaan sekarang, tipe manakah kita? Saya mendengar bahwa ada yang bilang, itu terlalu ideal membagi manusia dalam tipe-tipe. Begini saja, jika kita harus jujur, mungkin kedekatan kebenarannya seperti ini. Manusia yang optimis bukan berarti manusia yang tak pernah memiliki sikap pesimis juga kan? Manusia pesimis bukan pula manusia yang tak pernah memiliki sikap optimis. Dan manusia yang selalu memulai dengan problematika, bisa jadi dia juga adalah manusia yang bisa menghadirkan solusi. Tetapi memang masalahnya adalah manakah kecenderungan pilihan karakter kita. Saya dan saudara lah yang harus menentukan ada di tipe mana kehidupan kita. Jika neraca timbangan optimis mendominasi, maka percayalah saudara memang akan terlatih menghadapi keadaan apapun. Jika neraca pesimis yang menguasaimu, berhati-hatilah saudara kehilangan hasrat untuk mencoba hal-hal yang baru. Apalagi kalau saudara hanya lebih menyukai hal-hal negatif, kemarahan. Kalau saudara tidak berbenah diri, saudara memang menjadi manusia yang tidak berguna. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang kaya makna? Bacalah kehidupan Mother Teresa tentang keberpihakannya pada orang-orang kecil, orang lemah, orang-orang sakit, orang miskin. Meski perjuangannya luar biasa, kita juga menemukan adanya kritik yang datang dari Christopher Hitchens yang dengan keberanian berkata bahwa Agnes Birns atau Bunda Teresa melakukan malpraktek dalam pelayanan di Kalkuta. Selain itu, Bunda Teresa dituding sengaja menyalahgunakan dana donasi yang diperuntukkannya bagi karyanya, dengan malah menyimpan dana itu di sebuah rekening rahasia. Coba kita lihat soal lain. Kehidupan reformator John Calvin, tokoh yang begitu hebat, reformator Protestan di Jenewa. Dia begitu hebat pengajarannya sampai sekarang menjadi landasan berpikir bagi gereja Presbyterian. Saudara, terlepas dari begitu banyak kehebatannya, ada juga kritikan yang datang kepada dia yang menyebut bahwa dialah di belakang layar pembakaran seorang bernama Michael Servetus, ahli fisika Spanyol, di tiang di luar Jenewa. Orang ini dibakar hanya karena perbedaan doktrinal. Saudara, kritik-kritik seperti itu bisa benar, bisa tidak. Tetapi meski kritik-kritik itu ada, kita membuka satu pemahaman bahwa ya namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Hanya saja ketika manusia berani untuk melakukan sesuatu, memiliki keberpihakan pada orang miskin, menyentuh orang-orang sakit. Ketika ada manusia yang berani untuk mengatakan doktrin kepercayaannya, belajar berdiri bagi gereja untuk
menjaga nilai-nilai kebenaran Alkitab, siap bertarung dengan para penyesat. Dalam sisi lemah mereka pun, toh mereka sangat bermakna, karena mereka bisa meninggalkan sesuatu, bahkan orang-orang di dekat mereka terus mengidolakan kehidupan. Ada satu hal kecil yang menjadikan mereka begitu bermakna. Hitunglah berapa banyak orang hebat dalam kepemimpinan, namun selalu kontroversial juga kan. Entah karena isu organisasi terlarang, isu menimbun kekayaan, ataupun isu tentang moralitas, ada kaitan dengan hasrat dan seks. Ada banyak hal kedekatan ini dan itu, tetapi mereka sekali lagi menjadi bermakna manakala ada upaya terus-menerus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi belajarlah lakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Belajarlah supaya orang mendapat sesuatu yang berarti dari kehadiran. Karena di saat yang sama tindakanmu mengukuhkan bahwa betapa saya dan saudara menjadi manusia yang kaya makna. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Semakin kita mau untuk menghadirkan makna dalam kehidupan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin.